عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله. Yang positif, yakni pertama adalah untuk kita menjaga nilai-nilai luhur budaya dan tradisi bangsa Indonesia, bukan dari nilai-nilai luar yang tidak bermanfaat. Kedua adalah amar ma'ruf nahi munkar dengan cara-cara yang baik. Ketiga, memberikan pengetahuan tentang kewajiban dan hak bagi warga negara, bagi umat beragama dan juga bagi semua anggota masyarakat. Berikutnya adalah kita memperoleh ridha Allah melalui medsos. Perlu diingat nih yang muda-muda, coba di sana kakak-kakak di sana yang muda-muda atau yang di sini saudara-saudara yang masih muda, kita perlu dan harus memikirkan selalu bagaimana memperoleh ridha Allah, bukan bagi orang tua, bukan hanya bagi orang yang sudah sepuh memohon ridha Allah. Justru masih usia ABG, usia 20-an, 30-an ini harus punya kesadaran seperti itu, mendekatkan diri kepada Allah, atau saya ungkap dalam bahasa Arabnya, kasbu mahabbatillah wa ridwanihi. Kasb, jadi kita memperoleh, kita harus mengupayakan ridwanullah dan mahabbatillah dan kecintaan Allah kepada kita. Fungsi berikutnya dari medsos adalah mempersatukan dan menguatkan ikatan-ikatan sosial budaya yang mempererat hubungan kita sesama dengan sesama, bukan memecah belah. Kalau sudah ada indikasi pecah belah, maka jangan dilihat, jangan diikuti, jangan dipercayai. Karena yang baik adalah yang mempersatukan dan yang menebar perdamaian dengan sesama. Berikutnya adalah tentu dakwah Islamiyah. Dakwah Islamiyah yang bagaimana yang harus kita sebar lewat sosial media adalah yang menyejukkan, yang betul-betul meningkatkan spiritualitas kita. Nasrul Islam dengan damai, dengan perdamaian. Nah, kata perdamaian dalam Islam itu namanya assalam. Assalam berarti perdamaian, dan kita harus tahu bagaimana menyebarkan Islam dengan damai, tidak dengan yang lain-lain sebaliknya. Kemudian media sosial juga kita gunakan untuk saling berbagi kepedulian, karena Islam, ajaran Islam rahmah lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya umat Islam. Maka isi medsos adalah kita menyayangi sesama manusia, mengupayakan kecintaan kepada hewan, tumbuhan, baik ke hutan maupun makhluk-makhluk di lautan, semua adalah makhluk Allah yang harus kita pedulikan. Ilmu pengetahuan di bidang ini harus dikembangkan. Nah, pengembangan kecintaan kita kepada alam semesta merupakan perintah Allah, dan itu bisa kita sebar lewat medsos. Ya, terakhir adalah bagaimana kita menghindari ujaran kebencian dan keraguan-raguan, kecurigaan terhadap sesama umat. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang yang beriman, jauhilah kecurigaan, zan apalagi ya, dijauhi itu semua, karena sebagian dari kecurigaan kita bisa menjadi dosa. Kalau curiganya berlebihan, ternyata yang disangka tidak benar, maka kita juga menjadi berdosa. Untuk itu media sosial bisa kita jadikan ajang untuk wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kita harus bersatu melalui medsos bisa, tetapi jangan yang lain-lainnya. Dan juga
Di dalam medsos kita kembangkan inna akramakum indallahi atqakum. Bagaimana kita di medsos terlihat bertakwa, jangan hura-hura hedonis, kejam atau penuh dengan kebencian. Berarti media itu dibuang saja, matikan saja. Kalau saya pribadi, saya tidak punya medsos kecuali Instagram. Tidak pernah punya Facebook, tidak pernah punya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah